Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Hari ini kita masuk dengan kuliah yang keberapa? Kelima ya hari ini ya? Atau keempat, kuliah keempat terkait dengan, statistik bidang, sosial ekonomi. Hari ini saya akan masuk dengan materi mengenai, eee, uji statistik non parametrik. Jadi sebetulnya materi kita hari ini itu sudah mulai masuk ke statistik non-parametrik. Di awal kuliah, saya sudah sampaikan, apa beda antara statistik parametrik dan non-parametrik, dan minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi untuk, statistik parametrik ya. Jadi salah satu ciri kenapa kita menggunakan statistik non-parametrik itu karena datanya tidak menyebar normal, karena datanya adalah data kualitatif ya, jadi kualitatif itu adalah data, ordinal, data-data yang sifatnya, misalnya persepsi, motivasi. Jadi untuk variabel-variabel yang tidak punya nilai, kemudian kita kasih nilai, maka datanya disebut dengan data kualitatif atau data nominal, atau data ordinal, mohon maaf. Nah, hari ini saya akan masuk dengan materi terkait dengan sebentar. Statistik non-parametrik ya. Jadi ini adalah materi kuliah keempat, tetapi kalau, kuliah sebetulnya sudah kuliah kelima ya, minggu lalu itu kita sudah kuliah keempat, hari ini sudah kuliah kelima ditambah dengan satu kuis, makanya jadi satu kali kuis. Jadi dia kuliah kelima. Oke, saya di awal kuliah sudah banyak sekali gitu ya menjelaskan apa beda antara parametrik dan non-parametrik, dan harapan saya semua sudah paham. Kalau parametrik pasti datanya adalah data yang menyebar normal, sebaran populasi diketahui, kemudian alat analisisnya biasanya kita pakai uji Z, uji F, uji T, minggu lalu 3 minggu kita udah bahas, kemudian bisa pakai uji proporsi juga, lalu bisa menggunakan regresi korelasi. Nah, mulai minggu ini sampai dengan akhir semester kita akan mempelajari statistik non parametrik. Apa itu statistik non parametrik? Sebetulnya sudah banyak dibahas di perkuliahan yang pertama, bahwa kalau statistik non parametrik itu kita nggak tahu sebaran populasi. Jadi eee, sebagai peneliti kita tidak tahu jumlah populasinya, kemudian sampelnya mau berapa tuh kita nggak bisa duga dengan statistik non parametrik. Termasuk bahkan kita tidak tahu distribusi datanya. Dan terakhir, datanya tidak menyebar normal. Jadi syarat terakhir yang, membuat kita harus menggunakan statistik non parametrik itu karena datanya tidak menyebar normal, ya. Itu yang perlu dipahami. Atau, terutama untuk data kuantitatif kan biasanya kalau penelitian-penelitian dengan data kuantitatif, itu kita akan gunakan statistik parametrik ya. Tetapi ketika data kuantitatif kita itu tidak menyebar normal, maka kita harus belok gitu ya, kita harus berbalik menggunakan statistik non parametrik. Nah, eee, ming kuliah minggu lalu saya sudah sampaikan salah satu yang menjadi persyaratan menyebar normal atau tidak itu adalah jumlah N. Jadi, ada ahli statistik namanya Gay, Gay mengatakan bahwa, syarat N atau syarat sampel menyebar normal itu adalah 30. Jadi kalau N-nya sudah 30, Gay mengatakan bahwa pasti sampelnya sudah menyebar normal. Walaupun kalau kita mau fix kita harus uji dulu, apakah 30 sampel kita ini betul menyebar normal sebetulnya. Tetapi, kita banyak sekali kalau riset-riset anak S1 itu banyak sekali merujuk, pendapatnya Gay, sehingga hampir semua, skripsi atau riset-riset anak-anak S1 itu pasti menggunakan sampel minimal 30. Kenapa 30? Supaya bisa tetap menggunakan statistik parametrik. Tetapi ketika kita sudah sampai di level S2 atau S3, sebetulnya yang paling baik kita tidak hanya mematok bahwa 30 itu menyebar normal seperti pendapatnya Gay. Kita harus yakin gitu dia menyebar normal atau tidak data itu dengan melakukan pengujian, normalitas namanya ya. Semoga bisa dipahami, kalau ada yang mau tanya, silakan nanti langsung, raise hand saja. Sehingga, Peterson mengatakan bahwa ada 3 syarat statistik non parametrik itu, yang pertama adalah
Datanya biasanya data nominal atau data ordinal. Data nominal itu contohnya laki-laki, perempuan, menikah, tidak menikah, petani, bukan petani, ASN, bukan ASN, gitu ya, penduduk lokal, penduduk pendatang. Jadi datanya hanya ada 2 kategori, itu data nominal. Tetapi ada juga data ordinal, ya. Data ordinal, contohnya adalah, data-data yang berkaitan dengan analisis persepsi, motivasi gitu kan. Kalau analisis persepsi itu kita tidak punya data, misalnya nih, persepsi petani terhadap gerakan Sumsel Mandiri Pangan, nah gitu. Itu kan nggak ada datanya, beda dengan data pendapatan. Kalau pendapatan itu jelas datanya 1 juta, 2 juta, tapi persepsi petani terhadap gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah provinsi, itu nggak ada. Maka data variabel-variabel yang tidak punya data, itu kita kasih nilai. Nilainya gimana? Kita kasih peringkat, misalnya nih, nilainya 4 kalau mereka sangat setuju dengan program itu. Nilainya 3 kalau mereka hanya setuju. Nilainya 2 kalau cukup setuju, dan nilainya 1 kalau mereka tidak setuju. Nah, itulah data yang berkaitan dengan data ordinal. Jadi data ordinal itu cirinya ada pemeringkatan nilai di dalam variabel tersebut. Nominal, saya ulang lagi, nominal itu datanya terdiri dari 2 kategori, laki-laki, perempuan. Nanti ketika kita masuk ke analisis, laki-laki kita kasih nilai 1 misalnya, atau perempuan kita kasih nilai 0. Menikah, tidak menikah, ketika masuk ke analisis, perempuan kita kasih nilai 1, menikah kita kasih nilai 1, tidak menikah kita kasih nilai 0. Nah, itu sebetulnya adalah data-data yang dipakai untuk statistik non parametrik, atau bisa juga statistik non parametrik itu digunakan untuk data interval atau rasio. Data interval atau rasio itu termasuk kategori data kuantitatif. Yang nomor 1, 2 ini adalah data kualitatif. Interval dan rasio itu data kuantitatif. Jadi statistik non parametrik bisa kok digunakan untuk data kuantitatif ketika sebaran populasinya tidak diketahui. Biasanya kalau data kita tidak ketahui sebaran populasinya, maka kita tidak bisa tahu apakah, sampel kita itu mewakili populasi atau tidak. Nah, itu maksudnya jadi kita tidak tahu ketika kita tidak tahu sampel kita itu mewakili, populasi atau tidak, itu artinya sebaran populasinya tidak bisa kita ketahui, ya. Contoh contoh data yang, sebaran populasi tidak diketahui apa sih contohnya? Misalnya yang gini, saya mau riset tentang, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi sayur organik di Kota Palembang. Nah, kita cari di manapun, jumlah orang yang mengkonsumsi sayuran organik di Sumsel itu nggak ada datanya, biasanya seperti itu. Maka artinya sebaran populasinya tidak diketahui. Ketika sebaran populasi kita tidak ketahui, maka biasanya nanti nanti ini berkaitan dengan penarikan sampel. Penarikan sampelnya akan kita pakai penarikan sampel tidak berpeluang, misalnya insidentil, kemudian atau, kuota dan sebagainya gitu ya. Sehingga nanti itu contoh-contoh, data-data atau, sumber-sumber data atau variabel-variabel yang kita tidak ketahui sebaran populasinya. Lanjut ya. Apa keunggulan, dan kelemahan statistik non parametrik? Keunggulannya tentu, menjadi lebih mudah gitu ya. Kenapa? Karena walaupun kita tidak tahu sebaran populasi, walaupun datanya tidak menyebar normal, itu kita bisa tetap lakukan analisis statistik non parametrik. Jadi, eee, apa ya, ada yang mengatakan lebih mudah karena nanti analisisnya juga tanpa pangkat, tapi ada kelemahan. Kelemahannya ini yang menyebabkan, banyak peneliti bidang ekonomi atau sosial ekonomi itu jarang menggunakan statistik non parametrik. Kelemahannya adalah hilangnya informasi yang ada dari data, sehingga akan memperbesar kesalahan tipe 2. Tadi, kenapa banyak informasi yang hilang? Karena kita tidak tahu informasi mengenai sebaran populasi. Jadi kita tidak tahu apakah sudah benar sih, sampel yang kita ambil gitu ya. Beda kalau seandainya penelitian kita itu adalah jumlah petani di desa A, itu pasti ada jumlah populasinya. Jadi sebaran populasinya diketahui. Agar dapat
tetap melakukan uji parametrik ya. Jadi tadi di awal di depan sebelum ini saya sampaikan bahwa peneliti terutama peneliti bidang ekonomi gitu ya, itu sangat apa ya, sangat eee, memahami bahwa pengujian dengan statistik parametrik itu jauh lebih lebih tinggi tingkat ketelitiannya, tingkat validitasnya daripada statistik non parametrik. Nah, tetapi kalau, untuk kasus-kasus tertentu, kita misalnya nih, sampel kita kecil gitu, data kita kuantitatif, sampel kita kecil, maka kita harus lakukan uji normal dulu untuk tahu apakah sampel kita itu menyebar normal atau tidak. Kira-kira gitu ya. Jadi namanya uji kenormalan atau uji normalitas. Nah, bahkan sebetulnya dalam, statistika sosial ekonomi modern, eee, saat ini data-data, kualitatif kan di awal saya sampaikan bahwa data kualitatif, data ordinal, nominal, itu tidak bisa diolah dengan menggunakan, statistik parametrik. Nah, sebetulnya perkembangan statistik modern saat ini, jadi mulai tahun 1980-an, data-data, kualitatif itu bisa dirubah menjadi data kuantitatif. Ya, jadi sebegitu rigidnya peneliti-peneliti statistik, peneliti-peneliti bidang ekonomi terhadap hasil pengujian statistik parametrik yang dianggap lebih valid, sehingga mereka akhirnya menemukan metode bagaimana cara merubah data data kualitatif tadi, data-data ordinal tadi, itu bisa diubah menjadi data kuantitatif. Nanti kita akan pelajari bagaimana metode merubahnya. Sehingga ketika data ordinal sudah kita ubah menjadi data, mohon maaf, ketika data ordinal sudah kita ubah menjadi data interval atau rasio, maka kita sudah bisa pakai statistik parametrik, kira-kira gitu. Ada yang mau tanya sampai sini sebelum saya masuk, pengujian, uji normalitas? Uji normalitas yang paling banyak, Sherpa, tolong ininya, kayak uji normalitas yang paling banyak dipakai itu ada Lilliefors, kalau di SPSS itu ada Lilliefors dan ada Kolmogorov-Smirnov. Eee, kenapa kita perlu lakukan uji kenormalan? Karena kita ingin, membandingkan antara data yang ada dengan data yang seharusnya. Jadi kan data kita tuh harusnya menyebar normal, nah kita mau bandingin data kita itu. Bisa pakai metode matematis, bisa pakai metode grafis ya, yang akan kita sampaikan di sini metode matematis. Uji Lilliefors, jadi yang, hipotesa dari uji Lilliefors adalah sampel itu harus, H0-nya ada. Jadi nanti ketika kita terima H0 berarti sampelnya berasal dari populasi normal, H alternatif atau H1-nya adalah sampel tidak berasal dari populasi normal. Kapan kita terima H0? Kita terima H0 ketika nanti Lilliefors hitung lebih kecil dari Lilliefors tabel, dan kita akan tolak H0 ketika Lilliefors hitung itu lebih besar daripada Lilliefors tabel. Ya, Lilliefors hitung itu dapatnya dari maksimum nilai FZI dikurang dengan SZI. Nanti kita lihat kayak apa sih. Ini contohnya, saya langsung ke soal. Hasil pengamatan terhadap petani di desa A adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1.000 pendapatannya ada 1.500, ada 1.600, ada 1.450, 1.725, 1.560, 1.650, dan 1.700. Kita diminta untuk melakukan pengujian apakah data kita yang hanya berapa nih? Ini kan dikit nih datanya, nggak sampai 10 ya. Itu menyebar normal atau tidak pada taraf uji alfa 0,05 dan 0,01. Jangan lupa kalau 0,05 alfanya itu artinya kesalahan penelitiannya 5%, dan kalau alfa 0,1 berarti kesalahan penelitiannya itu ini 5%, kalau yang ini berarti kesalahan penelitiannya 1%. Nah, apa yang kita harus lakukan yang pertama, kita akan hitung sebaran nilai Z-nya terlebih dahulu. Jadi, kita punya data, ini adalah data asli kita yang dari depan tadi kita pindahin ke sini. Nah, ini kita akan hitung SZI. Bagaimana cara menghitung SZI? Menghitung ZI itu caranya adalah data XI dikurang dengan rata-rata. Jadi ini X
Jadi data yang ini kita cari rata-ratanya. Saya pikir semua harusnya sudah bisa menghitung rata-rata ya. Di statistik kita sudah belajar bagaimana menghitung average rata-rata. Itu data XI-nya semua dijumlahkan dibagi dengan jumlah N-nya 8. Jadi rata-ratanya 1523,125, kemudian ini adalah simpangan bakunya 231,493. Silakan nanti dihitung sendiri ya, karena ini sudah kita pelajari di mata kuliah statistika. Lalu 1000 dikurang rata-rata itu dapatnya 23. Dibagi dengan simpangan baku 231,493 itu dapatnya min 2,26. Nah, yang kedua itu kita hitung adalah 1.500 dikurang 1.523,125 dibagi 231,493 dapatnya 0,91. Terus sampai ke bawah sampai dengan 0,79. Oke, coba saya mau tanya Alia. Gimana Alia menghitung SZI misalnya yang 0,33? Coba. Alia bisa bantu? Alia Dwi Salwa. Silakan Alia Dwi Salwa. Bisa bantu bagaimana cara menghitung 0,33 di SZI? Silakan. Alia Dwi Salwa. Silakan Alia. Alia bisa Alia? Nah, kan enggak nyimak. Oke, siapa yang bisa? Bagaimana cara menghitung 0,33? Ada yang bisa? Nah, Putri Wahyu Pratama. Gimana Putri cara menghitungnya? Alia melamun aja dari tadi kelihatan dari sini. Cara menghitungnya, Ya, Bu, silakan. mungkin dari 1.600 dikurang 1.523,125 Iya. dibagi 231,493. Oke, lanjut ya. Kan ada yang nggak nyimak ya berarti. Arya Anugerah Agung. Mana Arya Anugerah Agung? Coba aktifin dulu kameranya Arya. Arya, 0,55 ini gimana cara menghitungnya? Ini yang nih, 0,55 nih. Nih. 0,55 itu didapat dari 1.650 dikurang 1.523,125 dibagi 231,493, Bu. Oke ya, jadi ini sudah ada nih rumusnya sudah dikasih di sini. Nah, jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa jawab sebetulnya. Oke, nah sekarang kita sudah hitung nilai ZI-nya, ini nilai Z-nya. Nah, setelah itu kita akan hitung FZI, ya, nilai FZI-nya itu lihat di tabel Z. Misalnya nih, kita punya nilai min 2,26. Ya, kita buka tabel Z. Nah, ini min 2,26. Min 2,2, 6-nya di atas, maka kita dapat nilainya 0,0019. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Jadi setelah kita dapat nilai Z, kita cari nilai FZI-nya. Cara menghitung nilai FZI itu buka tabel Z, lihat ini min 2,26. Kalau min 2,26, maka min 2,2 berarti yang ini, min 2,2, ya nih, 0,6-nya ada di atas sini. Maka dia ketemu di sini, 0,00119. Terus untuk yang lain juga sama. Yang mana lagi nih yang negatif? Coba kita lihat. Yang negatif 0,32. 0,32. Nah ini 0,3. Nih 0, min 0,3. Duanya di sini. Nih duanya. Berarti nih ini 0,2-nya. 0,32. 0,3745. Betul nggak di sini?
0,3745. Cari lagi mana yang negatif. Kan nanti yang positif baca di tabel Z-nya yang positif. Ini nggak muat soalnya kalau mau ditampilkan semua. Sampai sini paham nggak cara menghitung FZI? Coba Selvia Kolbina. Selvia Kolbina, bagaimana cara menghitung FZI bisa dijelaskan, Selvia Kolbina? Cara menghitung FZI itu Ya. lihat di tabel Z. Kalau yang ZI-nya minus, lihat di tabel Z yang minus, Ya. yang sebelah kiri ditambah untuk angka yang di atas. Terus yang diambil titik, yang Titik diambil, yang diambil nilainya yang di tengah, yang tempat di dia ketemu tengah, ya. Nah, itu jangan lupa. Jadi gitu ya cara menghitungnya. Kemudian setelah kita dapat nilai yang kita punya ini, kita ranking. Jadi kan kita ada nilai nih dari 0,0019 sampai dengan nilai yang paling tinggi 0,879. Kita urut yang angka di dalam kurung ini itu adalah urutan angka dari nilai yang paling kecil sampai yang paling besar. Misalnya nih, oh yang paling rendah itu 0,0119 itu 1. Ya. Yang kedua yang paling rendahnya 0,374 ranking kedua. Yang ketiganya 0,46 ranking ketiga. Terakhir yang paling tinggi itu adalah 0,8078 itu ranking ke-8. Bisa ikutin? Coba Selpa. Selpa gimana cara menghitung dapat ranking kelima ini Selpa? Lihat yang paling rendah, Bu. Kalau dia paling rendah itu 1, kalau dia paling besar itu rankingnya terakhir gitu. Oke, baik. Nah, setelah kita dapat ranking, kita akan hitung SZI. SZI itu caranya adalah ya, kalau dia ranking kan total sampel kita 8 ya, total sampel kita 8. Maka ketika dia ranking 1, ketika dia peringkat pertama, maka dia urutannya adalah 1/8. 1/8 itu dapatnya 0,125. Ketika dia ranking 3, dapatnya 3/8. Ketika dia ranking 8, 5/8, dan yang paling tinggi tadi menjadi 8/8. 1/8 itu adalah 0,125, 3 dibagi 8 adalah 3,75, 5/8 adalah 0,625, 2/8 adalah 0,25, dan yang 8/8 itu 1. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, Gita gimana cara dapat 0,125? Kenapa 1/8 Gita? Nazarina. Jadi Bu, itu dilihat dari rankingnya Bu. Kalau misalnya dia ranking 1 berarti 1/8, 8 itu jumlah sampelnya. Oke. Begitu, Bu. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kita hitung FZI dikurang SZI. FZI yang mana? Ini dia FZI. SZI yang mana? Ini dia SZI. Maka 1 dikurang 0,125 itu dapatnya adalah 0,1131. Jadi dia nilai di sini nilai mutlak ya sebetulnya, di depan itu nilai mutlak. Jadi walaupun dia minus, tetap nanti hasilnya ditulis plus. Bisa ikutin sampai sini? Bisa Bu. Oke. Yang kita ambil sebagai, kita kan mau ambil L hitung ya, Lily Force hitung. Yang diambil sebagai Lily Force hitung adalah itu nilai Lily Force-nya yang paling besar. Jadi dari sekian banyak, dari 8 ini yang diambil itu yang paling besar adalah 0,1922 karena kita maunya L maksimum. Jadi 0,1922. 0,1922 ya akan dibandingkan dengan L tabel, Lily Force tabel. Tabel Lily Force kita tadi kan mintanya 0,05 sama 0,01 ya. 8 N-nya, maka ini ada tabel Lily Force. Tabel Lily Force N ya, nggak pakai derajat bebas, jadi beda dengan T. Kalau tabel T dia pakai derajat bebas, tapi kalau tabel Lily Force itu langsung N. Jadi kalau N-nya 8, kita pakai 0,05, maka nilai tabelnya 0,285 yang ini. Ini ya. Saya ulang. N-nya, jadi kalau Lily Force kita langsung pakai jumlah N, ini 8,
Beda dengan tabel T. Kalau tabel T kita pakai dB, derajat bebas, atau dF, degree of freedom. Ini adalah alfanya. Kemudian cari titik temu antara 8 dengan 0,05 itu adalah 0,285. Nah, kita bandingkan. Dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, tadi ininya 0,19, ini 0,28, berarti Lily Force hitung yang hanya 0,19 ini lebih kecil daripada Lily Force tabel. Artinya apa? Di depan tadi kita sudah punya kaidah keputusan. Ini kalau dia lebih kecil sama dengan berarti kita terima H0. Nah, punya kita tadi Lily Force hitungnya lebih kecil. Maka kita untuk memutuskan untuk terima H0. Kalau terima H0 tadi di hipotesa itu artinya sebaran populasinya normal. Berarti populasinya menyebar normal. Kalau dia menyebar normal, artinya statistik parametrik bisa kita pakai, ya. Begitu ya. Nah, itu kalau kita pakai perhitungan manual. Jadi pada saat kita belajar, kita tetap harus belajar manual, tetapi nanti ketika kita tiba di level riset, itu semua akan kita kerjakan dengan menggunakan software. Ini adalah contoh uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Semoga sudah ada yang download SPSS, karena kemarin saya minta sama Mbak asistennya untuk banyak mengelaborasi tentang penggunaan SPSS ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah ini untuk menguji asumsi normalitas. Nanti klik analyze ya, nanti di atas kali SPSS itu ada analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu klik explore ya, masukin variabel yang mau dinilai, lalu nanti dari sini klik OK ya. Nah, ini nanti kalau kita klik lagi akan keluar, kita pilih faktor levelnya, kemudian power estimation-nya, yang ini juga kita klik. Kalau kita mau minta gambar, lalu klik continue. Nanti kembali ke halaman yang ini, setelah klik continue, baru nanti kita klik OK. Nanti hasilnya keluarnya seperti ini. Jadi jangan ngebayangin ketika di level penelitian kita akan melakukan estimasi itu secara manual gitu. Jadi semua akan dilakukan oleh SPSS. Jadi SPS-nya ada dua, Kolmogorov-Smirnov, dan yang ini adalah Sapir-Whorf. Sapir-Whorf ini adalah gambaran dari Lily Force-nya. Yang mana yang kita lihat? Kita tinggal lihat taraf signifikansinya. Jadi ini yang kita lihat signifikansinya. Jadi kita langsung lihat signifikansi. Tadi kita pakai 0,05. Kalau nilai sig-nya ini, signifikan kepanjangannya, itu lebih besar dari 0,05, maka data kita itu menyebar normal. Jadi kalau kita lihat sekarang 0,8, ini dia titik 88, itu artinya 0,8. Ya, jadi 0,8 berarti lebih besar dari 0,05, berarti data kita itu dua-duanya variabel yang kita analisis itu menyebar normal, baik menggunakan Kolmogorov-Smirnov maupun menggunakan Sapir-Whorf. Bisa ikutin, coba Abdul Marju Harahap. Saya pingin Abdul Marju, bagaimana kita tahu bahwa data kita itu menyebar normal berdasarkan hasil tes SPSS ini? Lihat apanya sih, silakan. Lihat dari sig-nya itu ya, Bu ya. Sig itu kepanjangan apa tadi? Lily Force ya, Bu. Lily Force, apanya yang dilihat? Apanya yang dibandingkan? Yang dibandingkan nilai 1 sama nilai 2-nya ya, Bu. Ya, sama-sama 0,05. Jadi dia normal, Bu, karena nilainya sama. Kenapa? Kenapa kita sebut dia menyebar normal? Karena apa? Lebih besar dari apa? Tadi sih kurang dengar saya, Bu. Oh, kurang dengar. Endang Dwi Astuti, silakan Endang. Iya, Bu. Itu dilihat dari taraf signifikannya, Bu. Itu kan di situ taraf signifikannya adalah 0,8. Nah, itu biasanya diiniin dengan 0,05. 0,05 itu
lebih kecil dari 0,8 atau bisa juga disebut 0,8 lebih besar dari 0,5. Jadi HO-nya diterima. Oke ya, jadi terbalik dengan yang tadi, kalau yang pakai pengujian, ketika kita pakai pengujian dengan terbalik, maksud saya ketika kita pakai pengujian, kalau pakai L hitung dibandingkan dengan nilai L tabel, dia lebih kecil yang terima H0. Tetapi ketika yang kita bandingkan adalah alfanya, ini kan yang kita bandingkan ada alfanya, maka yang lebih besar itulah yang normal. Bisa ikutin ya? Jadi jangan terbalik. Kalau pakai Lillie Force hitung dibandingkan dengan Lillie Force tabel, dia selagi Lillie Force hitung lebih kecil dari Lillie Force tabel berarti datanya menyebar normal. Tetapi kalau yang kita bandingkan ada alfa, kalau alfa hitung, ini alfa hitungnya, signifikansi ini alfa hitung, lebih besar dari alfa tabel, berarti data kita menyebar normal. Ya, jadi tapi nanti ketika kita sudah sampai di level skripsi, yang kita pakai itu ya pengujian yang seperti ini, yang manual itu udah nggak kita pakai lagi sebetulnya gitu. Walaupun saya mengakui kadang-kadang ada beberapa pembimbing di Sosek yang walaupun mahasiswanya sudah pakai SPSS tuh dia masih tetap minta hitung manual, yang nggak apa-apa kan mahasiswanya jadi lebih banyak belajar. Hanya untuk memastikan bahwa mahasiswa itu paham dengan apa yang dihitung. Ada gitu dosen yang minta, ayo coba lakukan hitungan manual gitu. Nah, untuk memastikan apakah Lillie Force-nya sudah benar atau belum. Paham ya sampai sini ya? Ada metode lain dengan menggunakan histogram. Tadi histogram kan kita minta ketika kita pengolahan data, di sini kita minta histogram, faktor level, stem of leaf, dan power estimation. Nanti keluar juga histogramnya seperti ini. Kalau kita lihat histogram, ini kayaknya datanya menyebar normal, kan ini sebaran normal nih, yang garis ini adalah garis kurva sebaran normal. Nah, kita lihat kira-kira data kita itu ada di dalam kurva atau kira-kira mengikuti kurva atau tidak. Kalau ini kan kalau kita perkirakan kan bentuk punya kita tuh kayak gini lah. Nah, kira-kira kayaknya data kita sudah menyebar normal. Itu kalau kita pakai histogram. Jadi kita pakainya menyebar normal. Tapi memang kalau pakai histogram ini masih main feeling dan perasaan gitu ya. Atau bisa juga normal Kiki plot. Pakai Kiki plot ini selagi nanti yang garis yang bulat-bulat itu dekat dengan garis titik dengan garis, itu maka datanya dia normal. Tapi kalau misalnya nanti bulat-bulatnya di sini, wah nyebarnya jauh banget, itu berarti datanya tidak menyebar normal. Tetapi selagi yang data kita ada di sepanjang garis atau di dekat-dekat garis, itu biasanya datanya menyebar normal. Nah, ini bisa homogenitas, ini untuk memeriksa apakah data kita itu homogen atau tidak. Ya, jadi homogenitas itu untuk memeriksa varians data antar kelompok. Jadi ketika ketika kita melakukan penelitian, dan penelitian kita itu menggunakan lebih dari 2 populasi, biasanya kita juga diminta untuk memeriksa homogenitas. Nah, homogenitas ini juga sama, kita penting untuk memastikan bahwa data kita kelompok 2 populasi yang mau kita pakai sebagai analisis itu homogen. Karena kalau dia tidak homogen itu sebetulnya kita nggak bisa bandingin mereka berdua. Makanya ada beberapa peneliti yang juga melakukan uji homogenitas ketika sampelnya lebih dari 1 populasi untuk bisa memastikan bahwa dua populasi ini memang layak untuk dibandingkan. Jadi variansnya sama. Nah, ininya sama, kita lihat dari signifikansinya. Selagi signifikansinya ini lebih besar dari alfa yang dia pakai, berarti datanya homogen. Ya. Nah, demikian materi kita hari ini. Tapi ada lagi yang mau saya sharing, itu terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan transformasi data, kelihatan ya, dari data, tadi kan kita bicara bahwa dalam konteks penelitian, peneliti-peneliti, terutama peneliti-peneliti statistika, itu menyatakan bahwa penggunaan statistik parametrik itu lebih valid hasilnya daripada statistik non-parametrik. Nah, karena itu dalam statistika modern, kita sudah bisa melakukan perubahan. Jadi data-data kita boleh kok penelitian pakai data ordinal yang tadi, yang nilainya sangat baik, cukup baik, sangat baik,
sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, itu boleh tetap, tetapi data yang kita peroleh setelah kita dari lapang itu kita transformasi, kita ubah menjadi data ordinal atau interval. Data ordinal atau interval itu masuk dalam data kuantitatif. Ketika dia sudah dirubah menjadi data ordinal atau interval, maka dia bisa menggunakan statistik parametrik. Kira-kira gitu. Nah, cara untuk merubah data ordinal dan interval itu kita harus ini dulu, harus punya data asli. Misalnya ini data asli saya. Ada yang ini sampel 1 misalnya. Dia skornya 2 milihnya. Sampel kedua milih skornya 5, ada yang pilih skornya 1, pilih skornya 1, 2 terus sampai ke sampel terakhir itu skornya 2. Ya, persepsi dia terhadap program Sumsel Lumbung Pangan misalnya. Nah, lalu di sini skornya kan ada skor 1, 2, 3, 4, 5. Frekuensinya berapa? Kita cari dari data kita ini ada berapa banyak sampel yang ambil data 5. Oh, ternyata yang skornya 1 itu ada 5. 1, 2, 3. Nah, ini misalnya ya, ini yang 1, yang nilainya 1 itu ternyata 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Maka yang skornya 1 ada 5. Lalu yang skornya 2 nanti coba dihitung ada 9. Yang skornya 3 ada 3, yang skornya 4 ada 2, yang skornya 5 ada 1. Setelah itu kita kalikan antara A kali B, 5, 8, 9, 8, 5. Lalu B dibagi N. N-nya itu adalah jumlah sampelnya 20, maka yang ini adalah 5 dibagi 20. B10 itu yang ini B20. Ini kan B10. Jadi 5 dibagi 10, 18 dibagi 10, 9 dibagi 10, 8 dibagi 10, bukan 10 ya, bagi 20, dan 5 dibagi 20. Setelahnya kita cari kumulatifnya. Kumulatifnya itu adalah kalau yang pertama untuk skor 1 itu hanya 0,25. Tetapi untuk skor 2 itu adalah 0,25 ditambah 0,4. Skor yang ketiga, skor 3 itu adalah 0,25 ditambah 0,45 ditambah 0,18. Skor yang 4 itu adalah 0,25 ditambah 0,45 ditambah 0,5 ditambah 0,1. Dan yang terakhir, skor kelima itu adalah tambahan kedua semuanya. Setelah itu kita cari nilai normal inverse-nya. Ini tinggal nanti klik sama dengan rumus ya, cari di formula yang ini nih, yang ini. Normal inverse dari E5. Lalu cari normal F5, F5 yang ini 0, 1, 0 ditulis, dapat datanya ini. Lalu yang ini adalah G4 dikurang G5 dibagi E4 bagi E5. Dan yang terakhir ini adalah H5 ditambah dengan ABS. Ini ada rumusnya, nanti tinggal diikuti saja. Nah, nanti kan harusnya nilai skornya 1, 2, 3, 4, 5 nih. Yang ini kan. Nah, setelah dia ini data ordinal. Setelah kita ubah menjadi data interval, dia berubah menjadi skor 1 itu tetap 1, skor 2 itu 2,2, skor 3 itu 3,03, skor 4 itu 3,5, dan skor 5 itu 4,3. Nah, yang data yang ini, yang sebelah kanan ini, yang saya kasih warna kuning, ini sudah bisa dipakai menggunakan alat analisis statistik parametrik. Bisa ikuti tidak sampai sini? Metode yang saya jelaskan ini namanya metode suksesif interval. Sebetulnya metode suksesif interval ini ada program yang bisa juga diinstal di di Excel ya, tetapi karena saya ini pakai pakai MacBook ya, dia nggak connect dengan MacBook-nya. Jadi yang pakai laptop biasa itu bisa install program ya, jadi nanti metode suksesif intervalnya nggak perlu hitung manual seperti ini, masukin skor, masukin frekuensi, nanti dia langsung keluar sendiri. Jadi nanti bisa langsung ditambahkan programnya di SPSS. Jadi nama metodenya, jadi merubah data ordinal menjadi data interval atau rasio, itu namanya metode suksesif interval. Jadi ini adalah metode suksesif interval. Bagaimana kita mengubah data ordinal menjadi data interval. Ketika kita sudah merubah data ordinal kita menjadi data interval,
Kita nggak perlu lagi pakai statistik non-parametrik. Kita sudah bisa pakai uji T sama uji F dan uji proporsi. Kira-kira gitu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah hari ini, nanti bahannya saya share ya. Ada yang mau tanya, silahkan. Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.